Pemirsa, kita kembali bersama Langsung masih berdialog ya Egan ya mengenai larangan ponsel terhadap anak dan masih dengan psikolog anak Mbak Felis. Mbak, tadi kan kita sudah membahas kira-kira ini peraturan yang akan direncanakan oleh Kementerian Pemberdayaan ini efektif apa tidak. Mungkin kita bedah satu-satu. Tadi kita sama-sama lihat ada beberapa dampak buruknya begitu ya. Nah, Anda bisa menyebutkan mungkin dari yang tadi kita lihat dampak buruk dari penggunaan gadget yang berlebihan itu bagaimana begitu? Kayak buruk semua tuh tadi ya. Bahaya banget tuh dampaknya. Jadi tidak bergaul, namanya gitu kan? udah dampak Tidak pasti belajar, buruk. Apalagi gitu. kalau tadi dibilang penggunaan ponsel yang berlebihan. Kalau berlebihan apapun sudah buruk. Satu, kenapa dampaknya buruk? Anak itu usia dini, misalnya 3 tahun ke bawah, itu sedang berkembang proses belajar berbahasa. Komunikasi. Jadi perlu komunikasi yang baik, apa? Stimulus dia dengar dan ngucap. Dua arah. Tapi begitu dengan gadget, dia hanya mendengar. Misalnya ada permainan Star atau lagu Twinkle, lagu apapun walaupun lagunya bahasa Indonesia, tapi kan dia tidak mengucap. Atau dia tidak bisa mengatakan misalnya namanya siapa, halo, umurnya berapa. Biasanya kan anak-anak suka begitu kan, namanya siapa, umurnya berapa. Nah itu tidak selalu dilatih karena terlalu berlebihan gadget. Kalau pembelajaran ini di usia berapa nih Mbak? Yang lebih ke pengucapan dan mendengar ini? Di usia berapa bahasa ini? itu mulai dari 0, anak sudah bisa mulai mendengarkan, sampai kemampuan bahasanya dia lancar di umur usia 3 tahunan. Jadi 3 tahun itu dia harusnya sudah bisa TikTok, interaksi 2, dia sudah bisa memberitahukan pendapat dia. Saya nggak mau ini, saya maunya itu. Enaknya begini. Tapi kalau di gadget dia nggak bisa. Dia cuma ya kalau dia mau dia slash, kalau dia tidak mau dia pencet, dia ini dia itu. Nah, apakah berarti usia di atas 3 tahun ini usia yang paling pas untuk mengenalkan gadget? Usia 3 tahun ke atas apalagi nih yang sedang berkembang, otot-ototnya, motoriknya. Ternyata anak itu kemampuan motorik, bergerak, itu kan sedang di pembentukan. Kalau lagi gadget kan nggak mungkin sambil lari-lari gitu kan, gadget pasti duduk diam. Jadi yang berinteraksi apa? Cuma jari. Nah, kemampuan anak sebenarnya di atas 3 tahun sampai 6 tahun ke bawah atau sebelum dia masuk SD itu, yang dilatih justru kemampuan berjalannya sudah lancar, melompat, memanjat. Makanya kalau di taman kanak-kanak kan belajarnya begitu, berjalan keseimbangan di papan titian. Kalau di gadget, dia itu tidak dapat gitu loh. Jadi dari sisi situ berarti kurang stimulusnya dari motorik, dari bahasa. Tadi ada juga dibilang gangguan kesehatan. Kesehatan itu karena apa? Mata jadi fokus ke satu titik. Makanya anak-anak jadi mulai berkacamata gitu. Karena cahaya juga dari gadget lumayan ya, dia harus fokus untuk main, apalagi kalau main yang seru kan dia harus benar-benar. Itu juga agak merugikan. Nah, berarti usia berapa sih sebetulnya pasnya gitu ya anak kalau dibiarkan ini ternyata masih banyak yang harus dipelajari oleh anak itu ya? Iya, untuk diberikan gadget itu sebenarnya tidak ada aturan baku harus umur segini, boleh segini tidak, tapi balik lagi gunanya apa? Kalau di usia sekolah, di sekolahnya menanamkan active learning yang anaknya mencari informasi, browsing, dan anak bilang butuh gadget, komputer, tablet, apapun itu berarti memang butuh gitu loh. Tapi kalau memang tidak butuh, butuhnya buat apa? Misalnya kalau lagi nyetir, mamanya anaknya dikasih di sebelah, bingung mau ngapain, dengerin lagu, pakai handphone, terus anaknya jadi diem, anteng. Itu kan banyak sekali ya ibu-ibu muda sekarang gitu, kalau di mall-mall gitu, daripada anaknya lari-lari, nangis, langsung dikasih tablet atau handphone biar diem sibuk sendiri. Itu bisa. Itu kan karena dia ada memang kebutuhan, tapi kan tidak setiap hari, tidak setiap berapa jam gitu. Setelah dikasih pun kita kan yang milihin apa nih, anak mau main game apa, mau denger lagu apa. Itu balik lagi peran aktif orang tua yang mengawasi ini download apa, ada apa isi handphonenya, foto-fotonya bagaimana gitu. Kalau terawasi dengan baik, gadget itu sangat membantu. Apalagi anak usia sekolah itu kadang dia sudah mulai nulis-nulis pendapatnya. Sudah mulai TK SD begitu ya. Kalau di gadget juga bisa mengenal warna, bentuk apa gitu. Dia bisa asal pengawasannya memang. Tapi Mbak Feli sepakat ya, karena kan kita sudah hidup kemajuan teknologi udah begitu pesat ya. Kadang-kadang kan mungkin anak juga pada umur-umur di bawah 6 tahun gitu melihat orang tuanya menggunakan gadget. Jadi dia belajar dari orang tuanya. Nah, kemudian ini kan tidak bisa terhindarkan. Mau nggak mau kadang-kadang kita harus terpaksa harus mengenalkan gadget, padahal kita sudah melihat langsung begitu ya orang tuanya menggunakan. Kayak gitu ya, menghadapi pilihan lain ya Mbak. Balik lagi, anak itu modeling, dia copy paste apa yang dia lihat di sekitar. Di sekitar paling sering dia lihat orang tuanya. Jadi orang tua bergadget atau orang tua memegang handphone nggak masalah kalau memang butuh. Tapi balik lagi kalau saat quality time, memang lagi main sama anak, interaksi, ngobrol, itu
bentar dulu deh gitu kan gadgetnya. Kalau memang lagi mama kerja ya, papa kerja di handphone, anak kan tahu misalnya papanya memang kerjanya di handphone, di komputer, itu kerja gitu loh. Tapi saat kita main ya no handphone, main bener ul-ulan atau mau bagaimana jingkret main gitu. Jadi anak tahu oh memang handphone dipakai buat kerja. Tapi kadang kalau udah megang itu nggak mau lepas itu biasanya. Ini mengingat orang tua banyak menggunakan handphone, begitu saya mengingat cerita teman saya. Jadi dia seorang ibu gitu, memang dia kebetulan sangat aktif dengan handphone begitu ya, mungkin kerjaan dan juga sosial media. Sehingga tuh suatu saat, Egan, anaknya ngomong gini, ibu kok tumben, kenapa nak? Iya biasanya kan ibu main handphone terus, main pad, main ini, aku didiemin, ibunya langsung diem digituin. Jadi ada gitu betul. Ya. Jadi image anak itu ibu dengan handphone gitu. Tiba-tiba kalau enggak, kok bisa enggak nih gitu kan. Tapi intinya kita bisa menanamkan pada anak, ini mama kerjanya memang di handphone gitu. Kalau mama kerja nanti kamu bisa beli mainan. Kalau mama nggak kerja kamu nggak bisa dapat mainan misalnya. Jadi dia image itu memang berguna gitu. Kamu kan buat main, waktu mainnya tadi udah, sekarang belajar gitu kan. Jadi tapi kita konsisten ya, jangan sampai pas lagi main kitanya yang lagi gitu loh. Betul sekali. Kita masih bahas mengenai baik dan buruknya ponsel terhadap anak-anak ya dari usia mungkin 0 hingga masa remaja, sekolah dasar dan remaja begitu. Tapi kita masih mengundang nih untuk pemirsa, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau Anda bisa SMS di 0811 833 5551. Anda juga bisa langsung menelpon selama siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau di 021 52900 311. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.